Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di perkuliahan online kita yang kesekian kalinya ya. Ini saya belum ngecek kita sudah pertemuan ke berapa ya. Saya ucapkan selamat sore semuanya kepada segenap mahasiswa 6 TMAB ini ya. Hari ini kita bisa ketemu lagi di perkuliahan ya. Oke, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita uswatuna Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau ya di hari kemudian. Allahumma amin. Oke, untuk kuliah hari ini kita akan belajar bersama ya penggunaan salah satu toolbox di Visual Basic 2005-2010 ya, yaitu menggunakan toolbox combo box ya, kemudian list box ya, kemudian menu ya, cara membuat menu, multi menu, kemudian satu lagi jika nanti waktunya masih ada, kita akan mencoba membuat animasi warna ya, perubahan warna pada tulisan serta perubahan font ya, menggunakan bold, menggunakan italic ya, kemudian menggunakan underline. Oke, mari kita awali kuliah dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu nggih. Ini materi kita. Nah, kita sekarang tambah lagi ya materinya, bekerja menggunakan fasilitas list box ya, kemudian combo box dan menu ya, menggunakan Visual Basic 2005 atau 2010 atau VBNet ya. Ini variannya sama, sintaksnya juga sama, hanya versinya saja berbeda. Kalau yang menggunakan VB6 itu juga sama, sintaksnya agak berbeda ya. Kemudian GUI-nya juga relatif agak berbeda dengan yang versi 2005 dan versi 2010. Saya migrasi sekarang VB-nya dari 2005 ke 2010 karena kemarin ketika saya install itu selalu ditemukan bug sehingga sering tidak bisa jalan ya, sehingga kemudian saya pindah ke 2010. Bagi mahasiswa yang kemudian praktek kesulitan menggunakan VB 2005 ya, silakan nanti bisa di-uninstall yang versi 2005, kita ganti ke 2010. Nanti untuk masternya ya, master installnya nanti saya unggah di e-class, nanti bisa download kemudian di-install. Tapi bagi yang tidak kesulitan pakai 2005, tetap saja biarkan tetap pakai 2005 karena menu aplikasi GUI-nya, warnanya, kemudian fasilitasnya itu relatif sama antara yang 2005 dengan 2010. Hanya bedanya hanya versinya lebih baru. Oke, list box dan combo box ya, list box dan combo box. Jadi ada dua fasilitas toolbox ya yang kemudian sering sekali digunakan oleh para programmer ya ketika membuat aplikasi, yaitu tools. Yang pertama adalah list box ya, dan yang kedua adalah combo box. Di samping ada tools yang lain gitu. List box itu adalah tools ya yang ada di dalam toolbox VB ya, yang digunakan untuk memuat daftar yang berbentuk string ya, berbentuk string atau ya numerik tetapi kemudian distringkan. Sedangkan combo box itu adalah panel yang dapat melihat daftar dengan cara scrolling down atau drop down. Jadi begitu klik nanti kemudian turun ke bawah. Nah, kita akan membuat ya, nanti ini contoh aplikasi sederhananya ya. Ini adalah sebelah
kiri, ya ini namanya list box, ya. Kemudian ini yang kanan ini adalah combo box. Kemudian ini ada label, ya. Kemudian ini ada button. Buttonnya ada 4, ya. Ada tambah, ada hapus, ada bersihkan, dan ada tutup, ya. Nah, kita lihat dulu sih kayak apa ya di apa namanya di VB. Kita buka dulu VB-nya. Ini saya stop dulu screen-nya. Oke, kita buka sekarang. Kita buka VB-nya, ya. Kita buka VB-nya. Nah, ini ya, pakai VB. Mudah-mudahan tidak error. Karena maklum komputernya sudah sepuh. Jadi kalau untuk jalan bareng-bareng kadang-kadang nggak kuat RAM-nya terus hang. Oke, kita lihat. Kita pakai VB ya. Saya pakai 2010 ya. Kemarin yang 2005 saya uninstall karena sering hang, nggak bisa jalan. Mana ini? VB 2005. 2010 ya. Nah ini, Microsoft Visual Basic 2010. Oke. Waduh, kok minta registration key-nya ini? Wah, jangan-jangan nggak bisa lagi nih. Tadi pagi bisa ya? Oh, bisa. Oke. Ya, oke. Nah, ini ya. Nah, ini biasa kita mulai ya dengan file, kemudian new project. Ya, kita pilih yang form Windows Form Application, kemudian OK. Nah, ini ya. Oke, kita running dulu. Ini muncul apa enggak ini? Ini di apa namanya? Di Zoom-nya enggak tahu ini muncul atau enggak ini. Ini bisa jalan ya. Oke. Lah kita lihat sekarang stop screen dulu. Oke. Saya back lagi ke VB. Nah, ini ada toolbox ya, kita klik. Nah, ini ada fasilitas yang disebut sebagai list box. Nah, ini list box ya, yang digunakan untuk memuat daftar ya, yang dia tipe datanya adalah string. Kemudian ini adalah combo box. Ya, combo box ini yang kemudian digunakan untuk menampilkan daftar yang bisa yang ditampilkan dalam bentuk drop down ya, atau turun ke bawah. Nah, ini kembali lagi ke sini, ke slide-nya. Ini ya, ini akan kita buat. Oke. Nah, ini yang akan kita, mana tadi? Ini akan kita buat. Ya. Nah, ini ada label, ya, label. Kemudian ini ada list box 1. Kemudian ini ada combo box ya, combo box 1, kemudian ini ada 4 button. Oke. Sekarang kita coba ya. Oke, kita coba membuat. Saya ganti pindah ke Oke. Kita awali dengan seperti biasa form ya, diawali dengan form dulu. Nah, formnya ini Oke, ini kita ganti dengan form underscore listbox. Oke. Nah. Kemudian teksnya kita ganti dengan form membuat aplikasi dengan listbox dan combo box.
Ya, untuk fontnya biar hurufnya gede, ini kita ubah ukuran fontnya ke ukuran 16. Font 16. Nah, ini kalau terlalu lebar, bentar ada telepon dulu. Oke, lanjutkan ya. Mohon maaf ada telepon barusan. Oke, ini kita kecilkan ya biar tidak terlalu besar. Ya, ini juga lebar ininya, jendelanya. Oke, pertama tadi menggunakan label ya, nama. Label pertama ini nama. Ini label 1 biarkan defaultnya nama label 1. Kemudian untuk teksnya kita ganti dengan nama. Nama, kemudian berikutnya toolbox berikutnya list box. Nah, list box. Ini list box-nya taruh sini. Oke. Kemudian berikutnya adalah combo box. Ya, ini combo box. Combo box. Nah, combo box. Nah, ini combo box. Ini biarkan name-nya default-nya combo box 1, teksnya kita kosongkan dulu ya. Ini kita panjangkan. Berikutnya adalah kita membuat 4 buah button. Button 1. Nah, ini kita rapikan. Ya. Button 1. Oke, button 1 ini coba kita lihat sini apa? Button 1 tambah ya. Tambah, hapus, bersihkan, tutup. Tambah, hapus, bersihkan, tutup. Ya, ini button 1. Ini biarkan namanya button 1. Kemudian ini teksnya kita ganti menjadi tambah. Kemudian berikutnya toolbox 2. Button ya kok toolbox 2. Button 2. Nah, ini kita rapikan. Button 2 tadi ini namanya adalah apa tadi? Tambah, hapus, bersihkan, tutup. Tambah, ini name-nya button 2, kemudian teksnya hapus. Nah, hapus. Ya, hapus. Kemudian toolbox lagi, pakai button, bersihkan. Ini namanya button 3, default, biarkan. Kemudian teksnya ini kita ganti menjadi bersihkan. Nah, bersihkan. Ini terlalu besar, ini fontnya kita kecilkan nggak apa-apa.
bersihkan. Kemudian satu lagi tutup ya. Satu lagi tutup toolbox button. Satu lagi ini tutup. Nah, ini name-nya button 4. Nya kita ganti menjadi tutup. Nah, ini TUTUP. Nah, ini tinggal kita rapikan aja ya. Nah, ini ya seperti ini. Oke. Terus kita lihat sintaksnya sekarang atau codingnya ya. Ini codingnya sudah sama tadi ya. Nama, ini combo box. Nah, ini ya. Ini sama nggih. Ini ya. Nama, ini kemudian list box ya. Combo box, tambah, hapus, bersihkan, tutup. Nah, sekarang ya. Oke. Sekarang sekarang kita isi ya. Kita isi combo box itemnya ya, itemnya. Oke, kita manual saja. Ini ya. Ini manual saja, ini di item kita isikan. Kita cari item. Ya, ini. Item. Oke. Kita isi nama aja, misalkan Adi, Budi, Cici, Didi, Enda, Farah, Ganjar, Hendra, Ika, Joko. Oke. Coba kita running, jalankah dia? Ini enggak tahu tampil enggak ya? Nah ini. Ini kalau komputer saya bisa tampil ya. Ini enggak tahu kalau di Zoom tampil apa enggak. Ini muncul ya namanya. Begitu di drop down, ya ini bisa muncul. Adi, Budi, Cici, Didi, Endah, Farah, Ganjar, Hendra, Ika, Joko. Nah ini support atau enggak di Zoom-nya kelihatan enggak eksekusinya itu. Oke, sudah bisa. Berikutnya adalah kita memberikan coding ya pada button 1 atau pada button di mana teksnya adalah tambah. Nah, kita double klik. Ya, untuk tambah itu codingnya adalah oh ini yang ini ya, bukan yang ini. Sebentar, salah. Nah ini ya list box. Ini ya listbox.item.add gitu ya. Nah, oke. Oke ya. Nah ini. Jadi ini kita double klik, kita tambah ya. Listbox 1.item ya, .add. Nah, oke.
Kemudian berikutnya untuk hapus, nah kita isi dengan list box 1 dot items dot titik ya remove. Nah, kemudian bersihkan itu kita isi dengan list box 1 dot items ya dot clear. Oke, kemudian yang untuk tutup ini cukup kita beri perintah end. Nah, coba kita jalankan. Ya, ini ada errornya nggak kira-kira? Oh, ada errornya ini. Oke, ini ada errornya. Tadi kita perbaiki dulu ya, mana yang salah. Kita lihat dulu, coba. Oh, ini harus ada eventnya ya. Combo 1.text. Oke. Ini kita stop dulu. Kembali ke VB-nya tadi. Nah, ini listbox 1.item tadi pakai combo 1 dot, ini namanya tadi combo box 1 dot text. Nah, ini baru mau. Oke. Ini juga sama ya, listbox 1 dot item dot remove combo box 1 dot text. Oke, ini juga sama ya, clear combo box 1 dot text. Oke, coba kita running. Masih ada kesalahan. Clear-nya nggak ada. Oke, kalau yang clear ini, oh clear nggak pakai ya, clear nggak pakai combo. Berarti ini kita hapus. Oke. Kembali lagi ke VB-nya. Ini yang clear tidak pakai. Kita running. Nah, sebenarnya ada error. Ya. Tidak tahu di situ jalan atau enggak. Kalau di sini bisa kelihatan ya. Begitu kita klik, di sini ada drop-down nama Adi, tambah, nah muncul Adi di bawah. Kemudian kalau kita klik Budi, ya, nama Budi muncul. Kalau kita klik Farah, tambah, nama Farah muncul. Hapus, ya. Hapus satu persatu. Ini kita blok dulu. Kita blok. Kemudian hapus. Oke. Tambah, hapus, ya. Bersihkan, clear, tutup. Oke, itu kira-kira ya untuk aplikasi menggunakan list box dan combo box. Jangan lupa kemudian kita simpan file, save all. Kita beri nama ya combo list ya, list box underscore combo box. List box underscore dan underscore combo box. Kita save. Ya. Tuh. Berikutnya sekarang kita mencoba menggunakan fasilitas menu.
Ini tadi sudah ya untuk membuat menggunakan fasilitas menu menggunakan list box dan combo box. Berikutnya kita menggunakan menu. Ya. Kalau menu ya pada Visual Basic 2010 dan 2005 itu menu dibuat ya menggunakan panel ya pada toolbox ya yang disebut sebagai menu strip. Nah, ini ada toolbox, ada container, toolbox ini nanti sini ada menu and toolbar, kita klik yang menu strip. Nah, ini contohnya ya. Ini drag drop ya pada form yang disediakan. Nah, ini. Nanti berikutnya adalah kita mencoba untuk membuat huruf ya. Huruf nanti bisa fontnya, bisa bold, bisa italic dan sebagainya. Nah, ini codingnya. Ya, ini codingnya. Oke. Kita coba dulu ya formnya dulu, membuat menunya dulu. Kita stop screen. Kita kembali ke VB-nya sekarang. Mana VB-nya ini? Nah, ini ya. Oke. File, new project ya, Windows Form Application, oke. Nah, ini ada form baru ya. Seperti biasa, formnya ini kita ganti defaultnya form 1 menjadi form menu. Name-nya kita ubah di form menu. Nah, biar simpan dulu. Oke, terus untuk teksnya ini kita ganti dengan membuat menu font. Nah, oke, ini seperti biasa fontnya kita ubah ke ukuran ya, Times New Roman font. Ini oke, katakanlah 16. Nah, besar-besar. Kemudian kita klik toolbox, ya kita pakai yang ke bawah, kita pakai yang menu strip. Nah, ini ada menu strip, kita klik, nah, pasangkan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita isi ya. Ini jenis font. Ya, ini regular. Ya, reguler. Ini italic. Ini berikutnya underline. Nah, kemudian warna. Nah, warna font misalkan. Nah, ini kita isi pelangi. Merah. Berikutnya adalah jingga. Kuning. Mejiku. Hijau. Biru. Nila. Ungu. Nah, misalkan. Satu lagi ukuran font. Nah, ini bisa kita isi kecil. Nah, ini sedang, besar, ekstra besar. Misalkan, gitu ya. Nah, ini kalau kita klik ya, nah ini dia akan muncul ya menu yang kemudian bisa kita drop down ke bawah. Gitu. Oke, selanjutnya kita buat project kecil di sini ya. Nah, kita lihat dulu tadi yang VB-nya untuk project-nya. Nah, bukan yang ini ya. Mana tadi? Ini. Nah, ini ya. Oke. Nama gitu ya, kemudian proses. Jadi ini ada
ada label pakai nama, kemudian ini pakai text box, kemudian ini pakai button. Oke. Kemudian ini mungkin label kali ya. Kita lihat dulu sintaksnya. Label 1 font, ya, label 1 dot text. Oke. Nah, ini sintaksnya ya. Ini berarti text box 1. Ini text box 1 ya. Terus ini label. Ini button, ini apa ini? Kita lihat dulu. Oke, berarti itu label 2. Oke, sekarang kita coba ya. Kembali lagi ke VB-nya. Oke, kita kembali ke VB-nya sekarang. Nah, kita buat dulu toolbox. Inilah pertama adalah pakai label. Pakai label. Ya, ini akan ditampilkan di sini. Kemudian pakai label lagi. Ya, ini bahkan label 1 ya. Ini label 2 kita ubah menjadi nama. Name-nya biar label 2 ya. Teksnya ini nama. Kemudian kita masukkan lagi berikutnya adalah toolbox. Text box ya, bukan toolbox, text box. Loh, kok hapus, terhapus. Label. HP-nya tadi terhapus. Label 2-nya mana ini tadi? Label. Ini label 1. Oke, kita running coba. Label 2-nya hilang. Oh, ini termuncul. Ini berubah menjadi tadi nama ya. Nah, ini kita kecilin aja besar jendelanya. Oke. Berikutnya satu lagi button. 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 Ini biarkan namanya, name-nya button 1. Button 1. Teksnya kita ubah menjadi proses. Nah, inputannya dari text box. Nah, oke. Sekarang kita running. Ya, kita running. Nah, ini tadi untuk sintaksnya kita ngikut aja yang ada di slide ini. Nah, ini kita kopikan aja, nggak apa-apa ya. Yang bisa di-copy nggak? Nah, ini digedein coba. Ini kira-kira untuk sintaksnya. Nah, oke, ini yang paling mudah dulu ya, yang dari proses dulu. Mana ini?
ini ya. Nah, ini berarti kita isi di sini ya. Label. Enggak mau. Oke. Enggak mau jalan. Kita siap. Stop dulu. Saya share. Oh, enggak jalan. Oh, hang. Hang. Oke, ini hang nih. Oke, kalau hang berarti kita keluar dulu. Oke, kita ulangi ya, hang tadi. Buka dulu VB-nya. Visual Basic 2000. Mana tadi? Nah, ini 2010. Ya. Mohon maaf, hang, jadi harus ulangi lagi. File, new project, Windows Form Application. Oke, kita buat form ya. Form 1, kita ganti name-nya menjadi form underscore menu. Oke, berikutnya ini teksnya kita ganti menjadi ya, membuat menu. Nah, misalkan gitu. Fontnya kita ubah ke ukuran font 16. Ini kita kecilkan aja, nggak usah gede-gede. Kita pakai tadi adalah menu strip ya. Nah, ini kita toolbox-nya kita turunkan. Ini ada di bagian menu strip. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kita isi. Ya, jenis font dari bold, italic, reguler. Kemudian sebelah kanannya warna, ini warna pelangi, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Terus ini ukuran font kecil, sedang, besar. Nah, berikutnya di bawah di sini kita buat label 1 dulu. Label 1. Ini untuk menampilkan fontnya yang diproses.
Kemudian label 2. Label 2 ini kita ganti teksnya menjadi nama. Kemudian tambah lagi berikutnya text box. Text box. Text box. Ini namanya text box 1. Biarkan. Satu lagi adalah button. Nah, ini button. Ini teksnya kita ganti menjadi proses. Nah, kemudian ini double klik, kita isi codingnya. Ya. Label 1.text sama dengan text box 1 dot. Nah, kita running coba ya. Nih, kalau kita isi Adi akan muncul di sini tulisannya Adi. Oke, berikutnya sekarang untuk jenis fontnya yang bold, kita klik di sini bold, kita isi ya. Nah, kita isi. Nah, kita isi sintaksnya, codingnya. Codingnya adalah label 1.font sama dengan new font times new Roman, label 1 font size, label 1 font style, XOR font style bold. Label 1.font, ya kita isi. Label 1.font sama dengan label 1.font sama dengan apa tadi? New font, buka kurung, tutup kurung, new font, buka kurung, tutup kurung. Nah, di tengahnya kita isi dengan, juga nggak hafal, Times New Roman, label 1 font size. Times New Roman, label 1 dot font, ya apa ini? Hafal nih. Label 1 dot font dot size, label 1 dot font dot style. Dot size, label 1 dot font dot style, XOR atau ya pakai XOR font style dot bold. Font style dot bold. Nah, oke. Kita running coba, jalan enggak? Ada yang keliru ini. Oh, ada yang biru berarti. Label 1 dot font dot size, label 1 dot font dot style. Kita lihat di sini. Ini pakai F-nya besar ya. Label 1 dot font
dot style. Oke, jalan. Ada yang error lagi ya. Expression expected. Nah, ini apa ini? Oh, XOR-nya ini pakai kecil. XOR. Coba. Ada yang keliru masih. New font times new Roman. Label 1.font.size, label 1.font.style, XOR font style.font. Ini yang keliru mana? Oh, ini nggak pakai koma ya. Oke. Ini nggak pakai koma. Oke, coba kita running. Ya, mau nih. Oke. Ya, misalkan ini Adi. Kita ketik Adi. Jenis fontnya bold. Nah, ini jadinya bold. Ya. Kemudian berikutnya sekarang kita ke bold sudah, sekarang ke italic. Nah, kita double, ini cukup di copy saja tadi. Ya, copy saja. Kemudian tempelkan di sini. Ini yang bold kita ganti menjadi italic. Dot italic. Nah, kita running. Ini ada tulisan Adi, begitu kita klik jenis fontnya italic, nah ini berubah menjadi italic. Nggak tahu ini bisa tampil nggak ya di Zoom ini ya? Kalau di saya bisa tampil, kalau di mahasiswa nggak tahu bisa tampil apa nggak ini tampilan eksekusinya. Oke, berikutnya adalah yang italic sudah reguler. Sekarang double klik, kita copy. Nah, ini yang berikutnya, font style-nya dot reguler. Nah, ini reguler. Oke, terus tambah lagi ini bisa kita tambah lagi, tambah lagi underline itu garis bawah, tambah lagi strike, apa tadi namanya ya? Strike itu apa? Coba ini kita lihat ya. Sekarang kita yang underline dulu ya, underline, double klik, ini copy lagi. Nah, kita tempel di sini, ya. Ini kita ubah fontnya dot ya, underline. Satunya strike out. Nah, jangan lupa ditutup kurung. Satunya masih ada strike out. Strike out. Ini double klik. Ya, nah, kita paste. Ini kita ganti. Dot strike out. Nah, oke, kita running. Ada yang keliru ini. Ini sintaksnya tadi, ya. Nah, tinggal bold. Kalau kita bold, ini isinya bold. Ya, kemudian ini yang italic, reguler, underline, ya, kemudian strike out. Oke, kita running, coba kita jalankan. Nah, Adi misalkan. Nah, ya. Bold, italic, reguler, underline, strike out. Oke, itu saja mungkin untuk kuliah hari ini ya.
Nanti untuk lebih detailnya akan kita coba di praktikum ya hari esok ya. Besok kita akan coba bersama-sama berlatih untuk membuat aplikasi ya menggunakan Listbox, Composbox ya kemudian mencoba menggunakan